Hari-hari bersama Rafa, suamiku, dulunya adalah hari-hari yang penuh kebahagiaan. Kami menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis, penuh cinta, dan penuh tawa. Namun, belakangan ini, ada perubahan yang aku rasakan. Rafa bukanlah pria yang sama seperti dulu. Aku tahu ada yang berubah, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Tentu saja, aku berusaha mengabaikannya, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berlebihan, tetapi perasaan tidak enak itu terus mengganggu. Sejak beberapa bulan terakhir, Rafa menjadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, bekerja lembur, atau hanya menghindari percakapan denganku. Ketika aku bertanya, ia selalu memberi alasan yang sama, pekerjaan. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang ia sembunyikan. Entah kenapa, hatiku terasa berat setiap kali memikirkan hal ini. Aku merasa ada jarak yang mulai tumbuh di antara kami, dan itu membuatku cemas. Suatu hari, Rafa mengajakku untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Aku terkejut mendengar usulannya. Kami jarang sekali mengunjungi rumah orang tuanya, dan jika itu terjadi, pasti ada alasan penting. Namun, kali ini, ia tampaknya begitu antusias. Ia mengatakan bahwa orang tuanya sangat merindukan kami dan berharap bisa menghabiskan waktu bersama. Aku, meskipun merasa cemas, mencoba melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami yang semakin renggang. Aku memutuskan untuk mengikuti saja, berpikir bahwa ini mungkin momen untuk kami kembali dekat, seperti dulu. Mungkin aku hanya perlu memberikan lebih banyak perhatian dan kesabaran. Namun, semakin aku memikirkan perjalanan itu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa Rafa begitu bersemangat untuk pergi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya? Aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dariku, dan aku semakin tidak bisa mengabaikannya. Ketika hari keberangkatan tiba, aku merasa sedikit tertekan, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Rafa tampak sangat antusias, bahkan lebih ceria dari biasanya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Kami berangkat ke rumah orang tuanya dengan harapan bisa menghabiskan waktu yang menyenangkan dan berbicara tentang masa depan kami, untuk memperbaiki segala sesuatu yang terasa retak belakangan ini. Sesampainya di rumah orang tuanya, aku merasa ada yang aneh. Semua terlihat biasa saja, namun hatiku semakin cemas. Aku tahu, entah mengapa, ada sesuatu yang tidak beres. Tentu saja, aku tidak ingin menunjukkan perasaan itu kepada orang tuanya Rafa. Jadi aku berusaha tersenyum dan berperilaku normal. Namun, perasaan gelisah itu tetap mengendap di dalam hati. Kemudian, sesuatu yang membuatku semakin tidak nyaman terjadi. Rafa memperkenalkan seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wanita itu bernama Dina. Dengan percaya diri, Rafa mengenalkan Dina sebagai teman dekatnya. Aku terkejut dan mencoba menahan diri untuk tidak menunjukkan reaksi. Dina tampak begitu ramah, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah dari cara dia berbicara, cara dia tersenyum, dan cara dia memandang Rafa. Aku berusaha untuk tidak berpikir buruk, tetapi aku merasa sangat terasingkan. Rafa yang biasanya selalu perhatian padaku, kini tampak lebih fokus kepada Dina. Mereka berbicara dan tertawa bersama, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku merasa seperti sebuah bayangan yang tidak diperhitungkan. Sesuatu dalam diriku mulai meronta. Aku ingin tahu lebih banyak, tetapi aku tidak tahu bagaimana memulainya. Perasaan terasingkan itu semakin menguat saat aku melihat betapa akrabnya mereka. Rafa memperkenalkan Dina dengan begitu percaya diri, bahkan menunjukkan banyak hal yang biasa kami lakukan bersama. Aku hanya bisa diam, menahan perasaan yang mulai meledak. Ada yang tidak beres, dan aku harus tahu apa itu. Kenapa Rafa membawa Dina ke rumah orang tuanya? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Aku berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati, aku merasa seperti dunia ini tiba-tiba runtuh di depan mataku. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang sebenarnya terjadi? Apakah Rafa telah berubah begitu drastis dan membawaku ke titik ini? Aku merasa cemas, takut, dan bingung. Pada saat itu, aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi berpura-pura.
Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi antara Rafa dan Dina. Aku tidak bisa terus mengabaikan perasaan curigaku. Sesuatu harus dijelaskan. Dan aku, entah bagaimana, harus menghadapi kenyataan ini. Aku berusaha tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. Sementara Rafa dan Dina tampak begitu nyaman satu sama lain, aku merasa semakin terasingkan. Setiap tawa yang mereka bagi, setiap tatapan yang lebih lama dari sekadar obrolan biasa, semakin memperjelas ketidaknyamanan yang kurasakan. Aku mencoba tersenyum, berbicara dengan orang tuanya Rafa, tetapi pikiranku terus melayang pada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Apa yang sebenarnya terjadi antara Rafa dan Dina? Kami makan bersama, dan suasana makan malam itu penuh dengan tawa dan percakapan yang seolah-olah biasa saja. Namun, aku merasakan adanya ketegangan yang kian menebal di dalam hatiku. Aku terus berusaha mencari alasan, mencari penjelasan yang rasional untuk apa yang sedang aku saksikan. Kenapa Rafa, suamiku, yang selalu begitu peduli dan penuh perhatian padaku, bisa begitu bersikap dengan Dina? Ini bukan Rafa yang aku kenal. Ketika malam semakin larut, aku memilih untuk beristirahat sejenak di kamar. Aku ingin merenung, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat itulah perasaan gelisahku semakin tidak tertahankan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah, dan aku tak bisa membiarkan semuanya berjalan tanpa mencari tahu lebih dalam. Apakah aku terlalu cemas? Ataukah ada yang memang tak beres dengan hubungan kami? Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri dalam hati. Apakah Rafa sedang menjalin hubungan dengan Dina? Apakah aku hanya tidak cukup melihat tanda-tanda yang ada selama ini? Aku ingat beberapa minggu terakhir ketika Rafa selalu pulang larut malam. Terkadang, ia sangat sibuk dengan pekerjaan, namun kadang ia juga tampak tidak fokus ketika bersamaku. Perasaan aneh ini seolah-olah sudah muncul jauh sebelumnya, tapi aku menahan diri untuk tidak mencurigainya. Namun, malam itu semuanya terasa berbeda. Aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada yang tidak beres. Aku mulai merasa bahwa perasaanku selama ini bukan hanya perasaan berlebihan. Rafa, dengan segala sikapnya yang penuh rahasia, tampaknya sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang begitu besar, yang akan menghancurkan segala yang telah kami bangun selama ini. Aku tahu, aku harus mencari tahu. Aku pun membuat keputusan besar malam itu. Aku tidak bisa berdiam diri dan membiarkan keadaan seperti ini berlanjut. Jika Rafa memang punya hubungan lebih dari sekadar teman dengan Dina, aku tidak bisa menutup mata. Aku harus mengetahui semuanya. Aku harus berbicara dengan Rafa dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebingunganku. Keesokan harinya, sebelum berangkat pulang, aku meminta untuk berbicara dengan Rafa secara pribadi. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sangat berat. Namun aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Meskipun hatiku berat, aku mencoba untuk tetap tenang dan mengatur kata-kata dengan hati-hati. Rafa tampak sedikit terkejut ketika aku meminta untuk berbicara berdua. Di matanya, aku melihat sedikit kecemasan. Aku tahu saat itu juga, dia pasti sudah tahu bahwa aku mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Aku menatapnya dengan penuh harapan, meskipun rasa takut dan cemas menggelayuti pikiran. Rafa, kataku dengan suara rendah, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Dia duduk di sebelahku, mencoba mengatur napasnya yang sepertinya mulai sedikit berat. Aku bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya, dan itu semakin membuat hatiku terasa hancur. Apa yang terjadi, Alia? Tanya Rafa dengan nada sedikit tegang. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi aku merasa ada yang tidak beres dengan kita. Dengan hubungan kita. Rafa diam, dan aku melanjutkan. Aku melihat betapa dekatnya kamu dengan Dina. Aku melihat bagaimana kamu memperlakukannya seperti lebih dari sekadar teman. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku, Rafa. Rafa menatapku, dan untuk sesaat aku melihat ada penyesalan di matanya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, aku sudah melanjutkan.
Kamu tidak perlu berbohong, Rafa. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku tahu, percakapan ini akan sangat sulit. Jika memang ada sesuatu yang harus diungkapkan, maka sekaranglah saatnya. Namun, yang membuatku sangat takut adalah kenyataan bahwa aku mungkin akan kehilangan orang yang pernah aku percayai sepenuh hati. Rafa diam sejenak, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Ketegangan di udara terasa begitu padat, seolah-olah seluruh dunia hanya berputar di antara kami berdua. Ketika dia akhirnya membuka mulut, kata-katanya itu datang dengan begitu lambat, namun penuh dengan bobot yang cukup besar. Alia, katanya dengan nada yang lebih rendah. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Tanyaku dengan cemas. Di sini, di titik inilah, aku merasa segalanya akan terungkap. Perasaan yang aku simpan, yang aku coba abaikan, kini mulai menunjukkan bentuknya yang sesungguhnya. Aku siap mendengar apapun, meskipun aku tahu, ini mungkin akan merubah hidupku selamanya. Pagi itu, perasaan campur aduk menyelimuti diriku. Setelah percakapan semalam yang penuh ketegangan, aku hanya bisa merenung. Rafa tidak mengatakan apapun yang jelas, hanya berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaanku. Sepertinya dia tahu bahwa aku mulai mengetahui sesuatu, tetapi dia belum siap untuk mengungkapkannya. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega karena dia tidak langsung mengaku atau semakin cemas karena dia terus berusaha menghindar. Namun, aku tahu satu hal, kami tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Kami berangkat menuju rumah orang tua Rafa dengan suasana yang jauh dari hangat. Aku merasa terasing, dan meskipun kami dalam perjalanan bersama, Rafa seakan-akan berada di dunia yang berbeda. Dia lebih banyak diam dan terlihat gelisah. Sementara aku hanya bisa menyimpan amarah dan kebingunganku. Setiap detik perjalanan menuju rumah orang tuanya terasa semakin panjang, semakin berat. Sesampainya di rumah orang tuanya, aku mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu bahwa jika aku menunjukkan perasaan cemas atau marah, itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Aku ingin berbicara dengan Rafa, tetapi aku tahu, kami sudah berada di titik di mana kata-kata mungkin tidak cukup. Aku harus mengetahui segalanya, dan rumah orang tua Rafa sepertinya menjadi tempat yang tak terhindarkan untuk mengungkapkan semua ini. Kami disambut dengan hangat oleh orang tua Rafa. Seperti biasa, mereka terlihat sangat senang melihat kami, dan aku berusaha untuk tersenyum meskipun hatiku terasa berat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah kami duduk, Rafa dengan percaya diri memperkenalkan Dina, yang kini duduk di sampingnya, kepada orang tuanya. Ini Dina, teman dekatku, kata Rafa dengan nada yang agak tegang. Namun, cara dia menyebutkan nama Dina begitu berbeda. Ada sesuatu dalam suaranya yang aku tidak bisa definisikan, tetapi itu cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Dina tersenyum manis, dan aku merasa ada yang tidak biasa. Dia tampak sangat nyaman dengan Rafa, bahkan dengan orang tuanya. Dina memperkenalkan dirinya dengan ramah, seolah-olah dia sudah menjadi bagian dari keluarga. Aku melihat matanya yang berbinar, penuh percaya diri, dan itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa seperti sebuah patung yang terdiam di sana. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rafa yang biasanya memperlakukan aku dengan penuh perhatian kini lebih fokus pada Dina, mengobrol dan tertawa bersama. Aku hanya bisa menyaksikan mereka, merasakan bagaimana jarak antara kami semakin lebar. Perasaanku semakin sakit, dan setiap senyuman Rafa terhadap Dina membuat hatiku teriris lebih dalam. Saat makan malam tiba, aku berusaha berbicara dengan orang tuanya. Mereka memang sangat baik, dan aku tidak ingin melibatkan mereka dalam masalah pribadiku, tetapi aku merasa cemas dan gelisah. Rafa dan Dina duduk berdampingan, berbicara dengan begitu akrab. Aku mencoba berbicara dengan orang tua Rafa, namun suasana hatiku semakin berat. Aku tahu, ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku, atau lebih tepatnya, ada sesuatu yang Rafa sembunyikan. Apakah ini berarti bahwa aku sudah tidak ada lagi di hatinya? Namun, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah makan malam,
Ketika suasana mulai tenang, aku meminta Rafa untuk berbicara sebentar, terpisah dari Dina dan orang tuanya. Saat itu, aku bisa melihat bahwa Rafa agak gelisah. Wajahnya yang biasanya penuh kepercayaan diri kini terlihat sedikit cemas, dan aku merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Rafa, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, mencoba untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Kenapa kamu membawa Dina ke sini? Apa hubungan kalian sebenarnya? Rafa tampak terkejut dengan pertanyaanku yang langsung. Namun, setelah beberapa detik, dia mulai menjawab dengan suara yang sedikit terbata-bata. Alia, aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang persahabatan. Jantungku berdegup kencang. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar. Ada begitu banyak hal yang ingin aku tanyakan. Begitu banyak perasaan yang ingin aku ungkapkan, tetapi kata-kata itu terasa begitu berat. Apa maksudmu? Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Rafa menghela napas panjang dan menatapku dengan penuh penyesalan. Aku dan Dina sudah lama saling mengenal. Alia, aku sangat menyesal, tapi aku tidak bisa menutup-nutupi perasaanku lagi. Pernyataan itu datang begitu saja, membuat aku terdiam. Aku merasa seluruh tubuhku kosong. Kenyataan itu begitu sulit untuk diterima. Rafa, suamiku, ternyata sudah terlibat hubungan lebih dari sekadar pertemanan dengan Dina. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Kesedihan? Amarah? Atau justru rasa hampa yang menyelimuti diri ini? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya perasaan yang memenuhi hatiku, dan aku tahu, ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Aku harus membuat keputusan besar, dan rasanya, tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. Ketegangan yang terbangun di antara kami semakin terasa saat Rafa mulai membuka lebih banyak tentang hubungannya dengan Dina. Saat dia mengungkapkan bahwa mereka sudah lama saling mengenal, ada sedikit rasa lega karena setidaknya aku tahu kenyataannya. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sejenak, dan segera tergantikan dengan kepedihan yang luar biasa. Aku merasa dihianati, dihancurkan perlahan. Setiap kata yang keluar dari mulut Rafa semakin membuatku merasa tak berdaya. Rafa, aku tidak tahu harus bagaimana, kataku dengan suara bergetar. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Bagaimana bisa kamu menyembunyikan semuanya dari aku? Aku berusaha menahan tangis, tetapi semakin keras aku menahannya, semakin terasa sakitnya. Rafa hanya bisa terdiam, menunduk, seolah tidak tahu apa yang harus dikatakan. Wajahnya yang dulu selalu aku anggap penuh cinta kini terlihat penuh rasa bersalah. Tetapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang kurasakan. Aku ingin dia menyesali perbuatannya. Tetapi apakah itu akan cukup untuk menyembuhkan luka hatiku? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Rafa? Sudah berapa lama kamu menyembunyikan ini dariku? Aku berusaha menahan air mataku. Tapi percuma. Air mata itu terus mengalir, mengingatkan diriku pada semua impian yang hancur. Rafa menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh penyesalan. Aku sangat menyesal, Alia. Sebenarnya, aku dan Dina sudah dekat sejak beberapa waktu lalu. Kami saling jatuh cinta, dan aku tahu ini salah. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Dulu, Rafa adalah suamiku yang penuh perhatian. Dia adalah pria yang selalu aku percaya. Dan sekarang dia dengan mudahnya mengaku bahwa dia sudah jatuh cinta pada wanita lain. Aku merasa dunia ini runtuh. Tidak ada yang bisa mengembalikan perasaan itu. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang begitu dalam. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatiku berontak. Aku merasa marah, sangat marah. Aku merasa dibohongi, dihancurkan, dan disia-siakan begitu saja. Kenapa kamu tidak jujur sejak awal, Rafa? Kataku dengan suara yang lebih keras. Kenapa kamu harus berbohong padaku? Kenapa aku harus mendengar semua ini dari orang lain? Kamu tahu aku sudah mencintaimu dengan sepenuh hati. Rafa tampak semakin gelisah. Alia,
Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku tidak ingin membuatmu terluka. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur. Sebelum aku bisa berbicara lebih lanjut, Dina yang sedari tadi diam di samping Rafa, akhirnya membuka suara. "Maaf, Alia," katanya dengan suara pelan, namun cukup keras untuk terdengar. "Aku tidak tahu bahwa Rafa sudah menikah. Kami terjebak dalam hubungan ini. Aku merasa sangat bersalah." Aku menoleh padanya, tak bisa menahan perasaan yang semakin meluap. "Jadi, kamu juga tidak tahu? Kamu juga terjebak?" Tanyaku, meskipun aku tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Dina hanya mengangguk pelan, menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah yang mendalam. "Kenapa baru sekarang kamu mengatakannya?" Aku terus bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, lebih kepada diri sendiri daripada kepada mereka. Namun, jawaban Dina tidak memberi rasa lega sedikit pun. Semua yang terjadi terasa terlalu jauh, terlalu rumit untuk dijelaskan dengan satu kalimat. Suasana semakin mencekam. Orang tua Rafa yang sebelumnya terlihat tenang kini mulai memperlihatkan kegelisahan mereka. Mereka hanya bisa saling berpandangan, bingung dan terkejut. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat bahwa mereka merasa sangat kecewa pada Rafa, dan aku tahu mereka tidak pernah membayangkan pernikahan anak mereka akan berakhir seperti ini. Namun, yang lebih membuatku terluka adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa membantu mengubah situasi ini. "Alia, maafkan aku," kata Ibu Rafa dengan suara bergetar, mencoba untuk menenangkan suasana. "Kami tidak tahu soal ini. Kami benar-benar tidak tahu." Aku menatapnya dengan mata yang basah, merasa semakin sulit untuk menahan perasaan ini. "Kenapa semuanya harus terjadi seperti ini?" tanyaku dengan penuh penyesalan. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Semua yang aku percayai selama ini seolah-olah hancur dalam sekejap. Tiba-tiba, penghulu yang tadi hadir sebagai saksi dari percakapan kami, yang masih duduk di pojok ruangan, berdiri dan melangkah maju. "Alia, Rafa," katanya dengan suara berat. "Saya kira kalian berdua sudah tahu apa yang terjadi, tapi izinkan saya untuk mengungkapkan lebih banyak fakta. Ini mungkin akan sulit diterima, tetapi itu adalah kebenaran." Aku menoleh ke penghulu dengan kebingungannya yang semakin memuncak. "Apa yang kamu maksud?" tanyaku, merasa semakin terjepit dalam rasa sakit ini. Penghulu menghela napas, dan lalu berbicara dengan hati-hati. "Selama ini, Rafa sudah sering bertemu dengan Dina tanpa sepengetahuanmu, Alia. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Bahkan, hubungan mereka sudah berjalan cukup lama. Ada banyak hal yang telah disembunyikan, dan saya rasa kalian perlu mengetahui semua ini." Tubuhku seakan kaku mendengar kata-kata penghulu itu. Apa yang dia katakan adalah sesuatu yang tak bisa lagi aku sangkal. Selama ini, aku memang merasa ada yang aneh, tapi tidak pernah terbayang kalau itu akan sampai sejauh ini. Hati ini rasanya sudah hancur lebur. Rafa terlihat semakin terpuruk. Wajahnya pucat, dan aku bisa melihat penyesalan yang mendalam. Namun, itu semua sudah terlambat. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Aku duduk terpaku di kursi, tak bisa mengelak dari kenyataan yang ada di depan mataku. Aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Selama ini, aku selalu percaya pada Rafa, menganggap bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja meski ada sedikit keraguan dalam hatiku. Namun kenyataan yang terungkap hari ini membuatku merasa hancur. Tidak ada lagi yang tersisa di antara kami selain kata-kata yang semakin menusuk. Aku menatapnya, berusaha mencari secercah alasan untuk memaafkan, tetapi semakin aku memikirkan semuanya, semakin aku sadar bahwa kepercayaan yang telah hilang tak akan mudah untuk dibangun kembali. Rafa duduk di hadapanku, terlihat semakin rapuh. Matanya berkaca-kaca, tetapi aku tidak bisa merasakan empati lagi. Rasa sakit dan pengkhianatan yang kualami jauh lebih kuat dari perasaan apapun yang bisa ia tunjukkan sekarang. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan semua amarah yang ada, tetapi aku merasa kehilangan kata-kata. Semua yang aku inginkan adalah kebenaran, dan sekarang kebenaran itu sudah ada di hadapanku.
Rafa dan Dina sudah lebih dari sekadar selingkuhan. Mereka sudah merusak segalanya. Apa yang harus aku lakukan, Alia? Apa aku masih bisa memperbaiki semuanya? Suara Rafa terdengar penuh dengan penyesalan. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Tetapi entah mengapa itu tidak cukup lagi untuk mengubah apa yang ada dalam hatiku. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Rafa, kamu sudah terlalu jauh. Apa yang kamu lakukan bukan sekadar kesalahan kecil. Kamu sudah merusak segalanya, dan kamu tahu itu. Kataku dengan suara yang berat. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Rafa memegangi kepalanya, seolah berusaha untuk mencerna semua yang baru saja dikatakan. Aku tahu. Aku sangat menyesal, Alia. Aku tahu ini semua salah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Aku cinta kamu, tapi aku tidak bisa mengabaikan Dina. Mendengar kata-katanya, aku merasa hatiku semakin sakit. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Aku pernah mencintainya, tetapi apa yang dia lakukan sudah terlalu jauh. Cinta itu, sepertinya, sudah mati sejak lama. Aku tak bisa lagi mendengarkan penyesalan-penyesalan yang terlambat ini. Aku berdiri dari kursi dan menatap mereka berdua, Rafa dan Dina, yang duduk bersama. Mata Dina yang tampak menyesal tidak membuatku merasa kasihan. Bahkan, aku merasa lebih marah padanya. Dia tahu bahwa Rafa sudah menikah, namun tetap saja dia memilih untuk terlibat dalam hubungan yang salah ini. Rafa, aku sudah cukup dengan semua ini, kataku dengan suara tegas, meskipun hatiku terasa hancur. Kamu bisa memilih Dina, tetapi aku tidak akan terus hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan seperti ini. Aku menatap Dina dengan mata penuh penekanan. Kamu juga, Dina. Apa yang kalian lakukan sudah terlalu jauh. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tetapi aku berharap kamu bisa belajar dari kesalahan ini. Dina hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menjawab. Aku merasa ada sedikit penyesalan di matanya, namun itu tidak akan mengubah apapun. Aku telah cukup menderita karena keduanya. Tiba-tiba, penghulu yang hadir sejak awal langkah maju. Wajahnya serius, seolah mengerti bahwa situasi ini sudah mencapai titik nadir. Alia, Rafa, katanya dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda berdua, tetapi ada sesuatu yang perlu kalian pikirkan dengan kepala dingin. Jangan terburu-buru membuat keputusan, terutama dalam situasi seperti ini. Aku menoleh padanya dan berkata, Penghulu, saya sudah berpikir matang-matang. Saya tidak bisa hidup dengan kebohongan lagi. Saya sudah berusaha memaafkan, tetapi ini terlalu banyak untuk saya terima. Saya merasa seperti saya sudah kehilangan diri saya sendiri dalam hubungan ini. Rafa terlihat semakin tertekan. Alia, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku ingin memperbaikinya. Aku tidak tahu bagaimana tanpa kamu di sisiku. Aku terdiam beberapa saat, menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku ingin ada perasaan yang membantuku untuk tetap bertahan, tetapi aku tahu, semakin lama aku tinggal dalam hubungan ini, semakin aku merusak diriku sendiri. Aku merasa takut kehilangan diriku, takut akan semakin terperosok dalam rasa sakit yang semakin dalam. Ini bukan hanya tentang kamu, Rafa. Kataku dengan suara yang lebih lembut. Ini tentang aku. Aku tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Aku harus memikirkan kebahagiaanku juga. Mata Rafa mulai berkaca-kaca, dan aku tahu dia merasa terpuruk. Namun, hati ini sudah terlalu sakit untuk memberi kesempatan kedua. Aku tidak bisa lagi membiarkan dia mengatur hidupku, terutama setelah semua yang dia lakukan. Maafkan aku, Alia. Rafa berkata dengan suara serak, hampir seperti bisikan. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, berusaha untuk menguatkan hatiku. Rafa, aku sudah memaafkanmu. Tapi, aku sudah tidak bisa lagi bersama kamu. Aku ingin aku sendiri sekarang. Aku harus mencari kebahagiaanku,
Meskipun itu berarti kita harus berpisah. Ada hening yang panjang setelah kata-kataku. Semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk orang tua Rafa dan Dina, hanya bisa terdiam. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah kuambil. Setelah pernyataan itu, aku merasa ada sedikit kelegaan, meskipun hatiku masih terasa terluka. Aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari hidup dalam kebohongan. Dan sekarang, aku siap untuk melepaskan masa lalu, apapun yang terjadi. Keputusan untuk berpisah bukanlah hal yang mudah bagi siapapun. Bahkan sekarang, setelah aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan Rafa, aku masih merasa seolah ada yang tertinggal. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Tapi semakin aku merenung, semakin aku merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untukku. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Kepercayaan yang hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan kata-kata penyesalan. Hari-hari setelah pernyataan itu berjalan dengan berat. Aku merasa kosong dan bingung, tetapi ada semangat baru yang muncul dalam diriku, meski perlahan. Aku tahu ini adalah waktu untuk berfokus pada diriku sendiri dan mencari jalan baru untuk hidupku. Mungkin ini bukanlah jalan yang kuinginkan sebelumnya, tetapi aku menyadari bahwa terkadang, kita harus merelakan sesuatu yang kita cintai agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Rafa berusaha menghubungiku berkali-kali, tetapi aku memilih untuk tidak menjawab. Aku tahu dia ingin berbicara, ingin memperbaiki semuanya. Tetapi aku merasa bahwa pembicaraan lebih lanjut hanya akan menyakitkan. Setiap kali aku melihat namanya muncul di layar ponselku, aku hanya merasakan hati yang semakin hancur. Aku telah mencoba untuk memberi kesempatan, tetapi kesempatan itu telah berlalu, dan aku tidak ingin lagi terjebak dalam lingkaran penderitaan yang sama. Aku menghubungi pengacara untuk memulai proses perceraian. Proses hukum ini terasa seperti sebuah formalitas, namun di dalam hatiku, itu adalah pengakuan bahwa aku benar-benar akan melepaskan semua yang aku miliki bersama Rafa. Setiap langkah yang kuambil semakin membuatku sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Semuanya telah berubah. Suatu sore, setelah beberapa minggu penuh kebingungan dan keputusan yang sulit, aku duduk bersama orang tuaku di ruang tamu rumah. Wajah mereka penuh dengan keprihatinan, dan aku bisa merasakan betapa mereka mengkhawatirkanku. Mereka selalu ada untukku, memberikan dukungan tanpa syarat, dan itu adalah salah satu alasan mengapa aku merasa diberi kekuatan untuk melangkah maju. Alia, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya ibuku, suaranya lembut namun penuh perhatian. Kamu sudah melalui begitu banyak, dan kami tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Aku memandang kedua orang tuaku dan mengangguk. Ibu, ayah, aku tahu ini adalah jalan yang harus aku pilih. Aku merasa lega meski masih terluka. Ini adalah pilihan yang aku buat untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku ingin hidup yang lebih baik, yang penuh dengan kedamaian. Ayahku menatapku dengan penuh perhatian dan berkata, "Kami mendukungmu, Nak. Jika ini yang terbaik untukmu, maka kami akan selalu ada di sini." Dukungan orang tua adalah sesuatu yang luar biasa. Aku merasa diberkahi karena memiliki mereka di sisiku saat aku menghadapi cobaan ini. Meskipun hatiku masih terasa kosong, ada sedikit kedamaian yang mulai kurasakan. Aku tahu aku tidak sendirian. Setelah beberapa minggu berlalu, perceraian akhirnya resmi. Selama proses perceraian, aku merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Namun, meskipun ada rasa sakit, aku tahu ini adalah langkah yang diperlukan agar aku bisa melanjutkan hidup. Tidak ada lagi yang bisa memperbaiki hubungan yang sudah hancur. Aku harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dan merelakan segala sesuatu yang telah berlalu. Rafa menghubungiku sekali lagi setelah semuanya selesai, dan kali ini, dia datang dengan wajah yang penuh penyesalan. Alia, aku tahu aku sudah kehilanganmu. Aku menyesal dengan semua yang terjadi, tapi aku berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku. Aku menatapnya, mencoba mencari secercah rasa kasih sayang yang pernah ada, tetapi yang kutemukan hanya kekosongan. Rafa, aku sudah memaafkanmu.
Aku tidak membenci kamu, tetapi kita sudah tidak bisa bersama lagi. Ini adalah keputusan yang terbaik bagi kita berdua. Aku berharap kamu bisa memperbaiki dirimu dan belajar dari semua kesalahan ini. Rafa hanya terdiam, seolah tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa melihat betapa dalamnya penyesalannya, tetapi aku sudah tidak bisa lagi terpengaruh. Aku telah mengambil keputusan yang bijak, meskipun itu sulit. Aku tahu tidak ada jalan kembali, dan aku harus melanjutkan hidupku tanpa dia. Setelah perceraian, hidupku mulai berubah. Aku mulai fokus pada pekerjaanku dan mencari cara untuk menenangkan pikiranku. Aku mencoba untuk membuka diri, untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum mencintai orang lain lagi. Rasanya, saat itu, aku lebih menghargai kebebasanku daripada hubungan yang mengikatku dalam rasa sakit. Namun, meskipun aku merasa bebas dari masa lalu yang kelam, aku tak bisa menghindar dari pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiranku. Apakah aku akan menemukan cinta lagi? Apakah ada seseorang yang bisa membuatku merasa utuh kembali? Aku tidak tahu jawaban pasti, tapi aku tahu satu hal. Aku harus belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan jika cinta itu datang, maka aku akan siap untuk menerima dengan hati yang terbuka. Namun untuk saat ini, aku lebih memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari dalam diriku. Setelah perceraian, hidupku tidak langsung berubah menjadi indah. Memulai kembali bukanlah hal yang mudah, terutama ketika luka-luka emosional yang dalam masih menghantui setiap langkahku. Namun, aku mulai merasakan adanya ruang untuk bernafas. Aku fokus pada pekerjaan, pada diriku sendiri, dan pada hubungan dengan teman-temanku yang selama ini mendukungku. Hari-hariku lebih banyak diisi dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti membaca buku, berolahraga, dan berjalan-jalan untuk menikmati waktu sendiri. Aku merasa, meskipun rasa sakit itu masih ada, aku perlahan mulai membangun kembali kekuatanku. Keputusan untuk tidak langsung membuka diri untuk hubungan baru adalah salah satu hal yang paling bijaksana yang aku lakukan. Aku tahu betul, aku harus benar-benar sembuh terlebih dahulu sebelum bisa mencintai lagi. Perceraian adalah proses yang melelahkan, baik fisik maupun emosional, dan aku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah berikutnya. Aku ingin menikmati kebebasanku, merasakan kedamaian dalam hatiku, tanpa perlu merasa terbebani oleh masa lalu. Suatu hari, aku bertemu Damar secara tak sengaja. Dia adalah teman lama, seorang pria yang selalu ada untukku di masa-masa sulit, meskipun kami tidak pernah dekat sebelumnya. Damar adalah seseorang yang selalu aku anggap sebagai teman baik, namun setelah bertahun-tahun tidak bertemu, aku terkejut melihat betapa banyak perubahan dalam dirinya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sering aku kunjungi untuk menenangkan diri. Saat itu, dia sedang duduk sendirian, dan matanya langsung bertemu dengan mataku ketika aku masuk. "Alia?" ucap Damar dengan suara yang penuh kehangatan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dulu, dia tampak lebih pendiam dan introvert, tetapi kini ada kedewasaan dalam caranya menyapa. Aku tersenyum kaget. "Damar, lama sekali kita tidak bertemu." "Ya, sudah bertahun-tahun. Aku dengar kamu baru saja melalui masa-masa sulit." "Aku sangat menyesal mendengarnya," kata Damar dengan nada yang tulus. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah semua beban berat di pundakku sedikit berkurang. Kami berbicara banyak tentang kehidupan masing-masing, berbagi cerita tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun kami tidak bertemu. Damar sangat mendengarkan, memberikan dukungan dengan cara yang tidak membuatku merasa tertekan. Dia tidak mencoba untuk memberi solusi atau menghakimi. Dia hanya ada di sana, memberikan perhatian yang aku butuhkan. Sewaktu pertemuan itu berakhir, kami sepakat untuk bertemu lagi. Sejak saat itu, Damar mulai menjadi bagian dari hidupku. Kami sering menghabiskan waktu bersama, baik hanya untuk berbicara atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Rasanya, aku mulai merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih baik, setiap kali bersama Damar. Keberadaannya memberi kedamaian, yang sangat aku butuhkan setelah melewati masa-masa sulit bersama Rafa. Suatu sore, saat kami sedang berjalan di taman,
Damar tiba-tiba berhenti dan memandangku dengan serius. Alia, katanya dengan lembut. Aku tahu ini mungkin terdengar mendalam, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat peduli padamu. Aku ingin melihatmu bahagia, bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih kencang. Entah mengapa, kata-kata Damar membuatku merasa nyaman dan diterima. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hatiku lagi setelah apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Terima kasih, Damar. Jawabku pelan. Aku belum siap untuk membuka hati sepenuhnya. Aku baru saja keluar dari hubungan yang sangat sulit, dan aku butuh waktu. Damar tersenyum, dan itu membuatku merasa lebih tenang. Aku mengerti, Alia. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, dan aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku merasa terharu mendengar kata-kata itu. Damar tidak memaksaku. Dia menghargai ruang dan waktu yang aku butuhkan. Ini berbeda dengan apa yang aku rasakan dengan Rafa, yang selalu terburu-buru dan penuh dengan manipulasi. Damar memberiku ruang untuk menyembuhkan diriku sendiri, dan itu sangat berarti bagiku. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku tidak langsung siap untuk berkomitmen pada hubungan baru, aku merasa sedikit demi sedikit aku mulai membangun kepercayaan lagi. Damar tidak hanya memberikan perhatian yang aku butuhkan, tetapi dia juga menunjukkan kualitas yang berbeda dari yang pernah aku rasakan dalam hubungan sebelumnya. Dia menunjukkan kepedulian yang tulus, tidak hanya pada perasaanku, tetapi juga pada kehidupan dan kebahagiaanku. Aku merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang sehat. Dengan Damar, aku tidak merasa tertekan atau terjebak. Setiap pertemuan kami terasa seperti sebuah perjalanan baru yang mengasyikkan, bukan sebuah beban. Aku belajar untuk menikmati setiap momen tanpa memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka hati kepada orang lain. Kebahagiaan baru ini datang perlahan, tanpa terburu-buru, dan itu membuatku merasa lebih siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupku. Meski aku tahu aku masih harus banyak belajar untuk sepenuhnya melupakan luka masa lalu, aku merasa lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menjalani hidup dengan penuh harapan. Damar bukanlah pengganti Rafa, dan aku tidak mencari pengganti. Damar adalah seseorang yang datang dengan ketulusan dan kesiapan untuk berjalan bersamaku, dengan memahami bahwa setiap langkah menuju kebahagiaan membutuhkan waktu dan ruang. Aku tahu bahwa cinta yang sehat tidak datang begitu saja, tetapi aku mulai merasakannya dengan Damar, dan itu memberi harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah membaca cerita ini sampai selesai. Perjalanan Alia dalam menemukan kebahagiaan sejati setelah melalui pengkhianatan dan kekecewaan tentu bukan hal yang mudah, tetapi menunjukkan betapa kuatnya seseorang ketika mereka memutuskan untuk melepaskan masa lalu yang penuh luka dan memberi ruang untuk kebahagiaan baru. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu percaya bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Kadang, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, kita harus berani mengambil langkah besar dan memilih untuk bergerak maju, meski penuh dengan ketidakpastian. Jika cerita ini menginspirasi atau menyentuh hati, jangan ragu untuk memberikan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita lainnya. Dukungan kalian sangat berarti dan akan terus memotivasi saya untuk membuat cerita-cerita yang lebih menarik di masa depan. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan dan kedamaian.